Universitas Musa Mus Merauke adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di ujung timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Awalnya berdiri pada tahun 2001 sebagai Sekolah Tinggi Teknologi Merauke atau STTM. Universitas ini kemudian bertransformasi menjadi Universitas Musa Mus pada tahun 2006 dan resmi menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 2010. Nama Musa Mus diambil dari sebutan lokal untuk rumah semut, simbol kebersamaan, kerja keras, dan kemandirian. Pada program pertama, kita akan mengunggah gambar. Diperlukan library OpenCV, yaitu import CV2. Kemudian, membaca file gambar. Pada program ini, file gambar yang kita gunakan bernama senja.jpeg. Ini kode untuk membaca gambar, yaitu imj sama dengan io.imread. Kemudian menampilkan gambar yang sudah dibaca dari variabel imj. Kode yang digunakan yaitu io.imshow (imj). Gambar akan ditampilkan di jendela plotting menggunakan io.imshow imj dan io.show tutup kurung. Dan ini output yang dihasilkan. Pada output ada sumbu koordinatnya. Ini gambar aslinya. Kemudian kita masuk program yang kedua. Program yang kedua ini akan mengubah ruang warna dari RGB ke HSV. Yang pertama itu diperlukan from scheme import io, yang dimana kode ini digunakan untuk membaca dan menampilkan gambar. Yang kedua, from scheme import color, digunakan untuk mengubah ruang warna pada gambar. From scheme import data, itu menyediakan dataset gambar bawaan dari pustaka Skimage. Kemudian from plab import, bintang di atas, itu digunakan untuk menggabungkan plotting, pplot, dan numerik untuk visualisasinya. Yang pertama itu kita akan memasukkan gambarnya terlebih dahulu dengan kode imj sama dengan io.imread yang kita beri nama filenya itu senja.jpeg. Kemudian convert ke HSV, lalu kita convert kembali ke RGB. Kemudian kita akan menampilkan gambar yang sudah dikonvert ke HSV dan kita akan menampilkan gambar RGB-nya. Ini outputnya, output yang dihasilkan. Yang pertama ini gambar yang sudah dikonvert ke HSV, dan gambar yang kedua ini gambar dalam bentuk RGB-nya. Kita masuk ke program ketiga. Untuk awalannya sama seperti program sebelumnya, menggunakan from scheme import io, from scheme import color, from scheme import data, dan from plab import bintang. Yang pertama kita akan membaca gambar terlebih dahulu. Kita akan memasukkan gambarnya itu dengan data io.imread yang kita beri nama senja.jpeg. Kemudian kita cek apakah gambar tersebut memiliki 4 channel atau warna RGBA.
Jika ya, program ini, yang ini akan menghapus warna keempat tersebut sehingga akan menyisakan 3 warna, yaitu RGB aja. Kita masuk program selanjutnya, yaitu mengubah gambar dari RGB ke XYZ. Yang pertama itu sama seperti program sebelumnya, menggunakan from schemage import IO, from schemage import color, from schemage import data, sama from plab import bintang. Yang pertama itu kita akan menampilkan gambar yang akan digunakan, memasukkan gambar supaya terbaca. Yang pertama itu kodenya yaitu IMG sama dengan IO nameread, yang dimana file yang digunakan itu bernama senja.jpg. Kemudian kita cek apakah gambar memiliki 4 channel RGBA. Jika ya, akan dihapus channel keempat sehingga menyisakan 3 channel saja, yaitu RGB. Lalu convert ke XYZ, kemudian convert kembali ke RGB menggunakan kode IMG garis bawah RGB sama dengan color titik XYZ 2 RGB IMG garis bawah XYZ. Kemudian akan menampilkan gambar yang sudah dikonvert ke XYZ dan akan menampilkan gambar RGB-nya juga. Ini outputnya. Di sini kedua output tidak ada koordinatnya karena pada program ada kode PLT axis buka kurung off. Kemudian program selanjutnya adalah mengubah warna pada gambar dari RGB ke lab. Pada program pertama ini seperti program sebelumnya menggunakan from schemage import IO, from schemage import color, from schemage import data, sama from plab import bintang. Yang pertama, di sini programnya digunakan untuk membaca gambar, yang dimana file yang digunakan bernama senja.jpg. Kemudian convert gambar ke dalam bentuk lab. Kodenya yaitu IMG garis bawah lab sama dengan color titik RGB2 lab IMG. Kemudian convert kembali gambar ke RGB. Ini kode yang digunakan. Kemudian gambar ditampilkan. Nah, pada program ini akan menampilkan 2 gambar. Pertama, gambar dalam bentuk lab dan gambar dalam bentuk RGB. Ini output yang dihasilkan. Pada output yang pertama, ini adalah gambar berbentuk lab dan yang kedua adalah gambar berbentuk RGB. Pada kedua gambar ini terdapat sumbu koordinatnya karena pada program tidak ditampilkan kode PLT.axis buka kurung off. Baik, langsung lanjut ke program selanjutnya yaitu import libraries dari RGB, red, green, blue ke YUV dan sebaliknya.
Di sini program format from SKImage import IO digunakan untuk memproses gambar, membaca, dan menampilkan gambar. Lalu untuk import color itu berisi fungsi konversi antar ruang warna. Dengan contohnya seperti RGB to YUV dan YUV to RGB. Lalu format from PLAB import digunakan untuk mempermudah plotting atau visualisasi gambar. Lalu read image atau membaca image. Di sini program io.imread digunakan untuk membaca gambar bernama senja.jpeg menggunakan fungsi io.imread. Data disimpan dalam variabel image dengan format RGB atau red, green, blue. Lalu convert ke YUV. Di sini fungsi color.rgb to YUV untuk mengonversi gambar dari format warna RGB, red, green, blue ke YUV. Dengan format YUV untuk memisahkan informasi warna menjadi 3 komponen, yaitu Y atau luminance menunjukkan kecerahan gambar, U dan V atau chrominance untuk berisi informasi warna. Lalu convert kembali ke RGB atau red, green, blue. Format color.YUV to RGB untuk mengonversi gambar kembali dari format YUV ke RGB. Lalu show both figures atau menampilkan gambar. Di sini format imshow io.imshow dalam kurung image YUV untuk menampilkan gambar hasil konversi ke format YUV. Lalu untuk io.imshow dalam kurung image RGB untuk menampilkan gambar hasil konversi kembali ke format RGB. Berikut adalah contoh dari output yang dihasilkan. Lalu ke program selanjutnya yaitu import libraries dari RGB ke YIK dan sebaliknya. Ini seperti sebelumnya, format from SKImage import IO digunakan untuk membaca, menampilkan gambar. Lalu untuk color yaitu untuk melakukan konversi antar ruang warna. Lalu PLAB import untuk menyediakan fungsi plotting untuk menampilkan hasil atau visualisasi gambar. Lalu ke read image atau membaca gambar. Ini io.imread untuk membaca file bergambar bernama senja.jpeg dengan format variabel image dalam format warna RGB. Lalu untuk convert to YIK atau YIK dengan format program color.rgb to YIK untuk mengubah gambar dari ruang warna RGB ke YIK atau Y sama dengan luminance yaitu kecerahan, I sebagai informasi warna atau chrominancy merah hijau. Lalu Q untuk informasi warna chrominancy biru ke kuning. Lalu convert back to RGB yaitu color.YIK to RGB untuk mengonversi gambar dari ruang warna YIK kembali ke RGB dengan tujuan untuk memeriksa apakah data warna tetap terjaga setelah dikonversi berulang atau sebaliknya. Lalu show both figures yaitu io.imshow untuk menampilkan gambar hasil konversi ke format YIK. Lalu
Yang io.imshow img RGB itu untuk menampilkan gambar hasil konversi kembali ke format RGB. Di sini fungsi io.imshow digunakan untuk menampilkan gambar. Berikut adalah output yang dihasilkan. Di sini warna RGB ke YK kromonisasi merah dan hijau. Lalu di sini kromonisasi biru dan kuning. Lalu ke program selanjutnya yaitu mengimport libraries dari RGB ke YPBPR dan sebaliknya. Di sini sama seperti sebelumnya yaitu image import IO digunakan untuk membaca dan menulis gambar, lalu import color digunakan untuk mengkonversi antar model warna dari RGB ke YPBPR. Lalu untuk import data digunakan untuk mengakses contoh gambar bawaan atau untuk menyediakan contoh dataset. Lalu untuk from plab import digunakan untuk memvisualisasikan data atau untuk melakukan keperluan visualisasi seperti menampilkan gambar. Lalu di sini io.imread digunakan untuk membaca gambar dari file bernama senja.jpeg dengan penyimpanannya dalam variabel image dalam format matriks RGB. Untuk convert to YPBPR, color.rgb to YPBCR digunakan untuk mengubah gambar dari ruang warna RGB menjadi YPBPR dengan komponen warna biru dan merah. Lalu convert kembali ke RGB menggunakan color.ypbpr to RGB untuk mengembalikan gambar dari ruang warna YPBPR ke RGB. Nanti hasilnya akan tersimpan dengan variabel image RGB. Ini lalu show both figures atau menampilkan gambar io.imshow dengan variabel image YPBPR menampilkan gambar pertama atau mengonversi hasil konversi ke YPBPR. Lalu untuk io.imshow dengan format variabel image RGB untuk menampilkan gambar hasil konversi kembali ke RGB. Berikut contoh output yang dihasilkan. Lalu program selanjutnya yaitu untuk menyimpan gambar. Di sini import CV2 atau OpenCV digunakan untuk menampilkan gambar termasuk konversi ruang warna. Lalu skimage import IO digunakan untuk membaca gambar dari file. Lalu matplotlib.pulp atau sebagai PLT digunakan untuk menampilkan gambar. Lalu untuk selanjutnya membaca gambar, di sini ada io.imread gunanya untuk membaca gambar dengan format senja.jpeg dengan variabel image untuk menyimpan data gambar ke format RGB. Lalu untuk konversi gambar dari RGB ke YPBPR atau YCRCB. Di sini programnya yaitu cv2.cvt color.
Ini fungsinya untuk mengubah gambar dari satu ruang warna ke ruang warna lain. Lalu CV2.color RGB to YCRCB untuk mengkonversi ruang warna gambar dari RGB ke YCRCB atau YPBPR. Lalu di sini konversi kembali warna dari YPBPR atau YCRCB ke RGB dengan program CV2.CVT-Color dengan menggunakan CV2.Color YCRCB to RGB untuk mengkonversi ruang warna gambar dari YPBPR atau YCRCB kembali ke RGB. Lalu untuk menampilkan gambar YPBPR, plt.figure di sini gunanya untuk membuat jendela pada gambar pertama. Lalu plt.imshow untuk menampilkan gambar dalam format YPBPR. Ini format ini variabel outputnya image YPBPR. Lalu plt.title untuk memberikan judul pada gambar. Lalu untuk menampilkan gambar RGB yang dikonversi kembali, di sini ada plt.figure untuk membuat jendela pada gambar kedua. Lalu plt unshow dengan variabel img atau image RGB untuk menampilkan gambar hasil konversi kembali ke RGB. Lalu ada plt.title untuk memberikan judul pada gambar, yaitu converted back to RGB. Lalu plt.show untuk menampilkan semua gambar atau menampilkan semua jendela gambar yang sudah dibuat. Berikut adalah contoh output yang dihasilkan dari YPBPR atau YCRCB. Lalu ini dari YPBPR dikonvert kembali ke RGB. Ini hasil outputnya. Program selanjutnya akan melakukan koreksi gamma. Yang pertama itu from skimage import exposure digunakan untuk memanipulasi exposure gambar termasuk koreksi gamma. Kemudian from skimage import IO untuk membaca gambar dan import matplotlib pplot SPLT digunakan untuk menampilkan gambar dalam subplot. Yang pertama itu membaca gambar, di mana kode yang digunakan yaitu img sama dengan io.imread dengan file gambar yang bernama senja.jpeg. Kemudian menerapkan koreksi gamma. Yang pertama itu kode yang pertama untuk mencerahkan gambar dengan nilai gamma sebesar 0,5. Kemudian pada kode yang kedua akan menggelapkan gambar dengan nilai gamma sebesar 5. Kemudian menampilkan gambar asli dan gambar yang telah dikoreksi. Pada program ini digunakan untuk menampilkan gambar dengan ukuran 12x6. Kemudian gambar dengan gamma 0,5 di mana akan mencerahkan gambar. Kode PLT subplot 1,3,1
membuat plot pertama dari 3 plot yang disusun dalam satu baris. Kemudian akan menampilkan gambar tersebut yang diberi nama gambar asli. Kemudian PLT subplot 1,3,2 membuat plot kedua untuk menampilkan gambar hasil koreksi gamma dengan 0,2. Maaf, dengan gamma 0,5. Kemudian akan menampilkan gambar tersebut dengan kode PLT I'm show gamma garis bawah corrected 1 yang diberi nama PLT title gamma corrected 0,5. Kemudian gambar dengan gamma 5 menggelapkan gambar. Kode yang digunakan yaitu PLT subplot 1,3,3, di mana akan membuat plot ketiga untuk menampilkan gambar hasil koreksi gamma dengan nilai 5. Gambar akan ditampilkan menggunakan kode PLT I'm show gamma corrected 2 yang diberi nama gamma corrected 5. Pada program ini, yang pertama PLT tag layout itu mengatur tata letak agar semua elemen tidak saling bertumpukan. Dan PLT show akan menampilkan hasil visualisasi pada program tersebut. Ini output yang dihasilkan. Terdapat gambar asli, gambar gamma corrected 0,5 dan gambar gamma corrected 5. Terdapat perbedaan dari ketiganya. Pada output tidak terdapat sumbu koordinat karena pada program terdapat kode PLT titik aksis buka kurung off. Program berikutnya akan mengubah kontras dan kecerahan gambar. Yang pertama diperlukan library OpenCV. Kemudian import NumPy SNP digunakan untuk memanipulasi array. Kemudian import matplotlib .pplot splt digunakan untuk menampilkan gambar. Yang pertama, membaca gambar. Kode yang digunakan yaitu img cv2.imread dengan nama file senja.jpeg. Kemudian cek apakah gambar berhasil dimuat. Jika tidak, pesan kesalahan akan ditampilkan. Kemudian parameter kontras dan kecerahan. Kontras sama dengan 3.0. Kontras diperbesar 3 kali. Kemudian bright sama dengan 2. Kecerahan ditambah sebesar 2. Dan kecerahan new image sama dengan cv2 titik convert scale up image, alpha sama dengan kontras, beta sama dengan bright. Di sini digunakan untuk mengatur kontras dan beta digunakan untuk mengatur kecerahan. Convert gambar dari BGR ke RGB. Menampilkan gambar dengan ukuran 10 x 5 inci. Menampilkan gambar aslinya dengan kode PLT subplot 1,2,1
yang di mana akan menampilkan gambar pertama dari dua gambar dalam satu baris. Kemudian akan menampilkannya dengan kode PLT show IMG garis bawah RGB dengan nama original image. Kemudian menampilkan gambar yang dimodifikasi PLT subplot 1,2,2. Program ini digunakan untuk menampilkan gambar kedua dengan kontras dan kecerahan yang dimodifikasi. Ini kode yang digunakan untuk menampilkan gambar tersebut dengan nama gambar modified image PLT titik show tutup kurung buka kurung untuk menampilkan kedua gambar dalam jendela yang sama. Ini output yang dihasilkan. Gambar pertama merupakan gambar asli, yang kedua merupakan gambar yang sudah dimodifikasi. Kemudian program untuk menghaluskan gambar. Yang pertama diperlukan library OpenCV. Ini sama seperti program sebelumnya. Kemudian membaca gambar dengan nama file senja.jpeg. Kemudian cek apakah gambar dimuat dengan benar. Jika tidak, akan ditampilkan pesan kesalahan. Kemudian ukuran untuk operasi dilasi dan erosi. Di sini D1, D2, dan D3 merupakan ukuran elemen struktural. D1 merupakan elemen terkecil. D2 dan D3 merupakan elemen struktural yang lebih besar. Ini jenis elemen strukturalnya. Mendapatkan elemen struktural untuk dilasi. CV2.get struktur ring elemen. Ini digunakan untuk membuat elemen struktural sesuai ukuran dan jenis yang ditentukan. Dan yang ini 2 bintang di 2 kali D1 ditambah 1, 2 kali D1 tambah 1 merupakan ukuran elemen struktural berbasis parameter. Operasi dilasi pada gambar CV delete itu digunakan untuk memperluas area piksel pada gambar berdasarkan elemen struktural yang digunakan. Kemudian konversi dari BGR ke RGB untuk tampilan matplotlib. Selanjutnya menampilkan gambar asli, hasil dilasi, dan hasil erosi dengan ukuran 12 kali 8 inci. Yang pertama itu akan menampilkan gambar asli PLT subplot 2,2,1 PLT show image RGB. Ini untuk menampilkan gambar aslinya dengan nama original image. Kemudian hasil dilasi PLT subplot 2,2,2. Ini untuk menampilkan PLT show final 1 RGB dengan nama dilation with more track. Kemudian akan menampilkan final 2 garis bawah RGB dengan nama dilation with more cross. Terakhir akan menampilkan final 3 garis bawah RGB dengan nama dilation with more ellipse. Kemudian PLT titik show itu akan menampilkan semua gambar yang divisualisasikan.
Ini output yang dihasilkan. Yang gambar pertama itu original image. Yang kedua itu gambar deletion with more rect. Ketiga deletion with more cross. Dan yang terakhir yaitu gambar deletion with more ellipse. Selanjutnya mengubah bentuk gambar. Pertama ada import library. Nah, di sini import CV2 berfungsi untuk memanipulasi gambar. Selanjutnya ada numpy untuk memanipulasi array. Terus ada matplotlib, pilot untuk menampilkan gambar. Selanjutnya membaca gambar. Di sini kita akan membaca gambar dengan nama file senja JPEG, terus dan menyimpan dalam bentuk variabel image. Terus mengecek kondisi gambar. Jika gambar gagal dimuat, pesan kesalahan akan ditampilkan. Selanjutnya, operasi erosi. S1, S2, S3 menentukan ukuran elemen struktural. Sementara S1 sama dengan 0, ukuran terkecil. S1 sama dengan 10, sama S3 sama dengan 20, ukuran elemen lebih besar. T1, T2, T3, jenis elemen struktural. CV2 more rect persegi panjang, CV more cross silang, CV2 more ellipse, ukurannya bentuknya ellipse. Berikutnya pembuatan elemen struktural. Di sini kita akan membuat elemen struktural sesuai dengan ukuran dan tipe yang didefinisikan. Berikutnya bagian erosi gambar. CV2 erode menghapus piksel terang berdasarkan elemen struktural. Final 1 hasil erosi dengan elemen rektangular kecil. Terus final 2 hasil erosi dengan elemen cross besar. Final 3 hasil erosi dengan elemen elliptical besar. Terus di sini ada operasi dilasi yang ini. D1 sama dengan 0, D2 sama dengan 10, D3 sama dengan 20. Parameter D1, D2, D3 serupa dengan parameter pada operasi erosi. Pembuatan elemen struktural. Di mana di sini membuat elemen struktural untuk dilasi menggunakan tipe dan ukuran yang sama seperti operasi erosi. Selanjutnya dilasi gambar. Yang ini dilasi gambar. Di mana CP2 delete menambah piksel terang berdasarkan elemen struktural. Selanjutnya final delete 1 hasil dilasi dengan elemen rektangular kecil. Final delete 2 hasil dilasi dengan elemen cross besar. Dan terakhir final delete 3 hasil dilasi dengan elemen elliptical besar. Selanjutnya konversi warna. Konversi warna. Tujuannya, gambar yang diproses menggunakan OpenCV berada dalam format BGR, blue, green, red. Tetapi Matplotlib menggunakan format RGB, red, green, blue untuk menampilkan warna secara benar. Bagaimana solusinya dengan konversi menggunakan fungsi CP2 CVT color dari BGR ke RGB. Ini berarti menampilkan gambar dalam bentuk grid. Selanjutnya, menampilkan gambar erosi. Selanjutnya mengubah bentuk gambar. Seperti biasa yang pertama itu adalah import library. Selanjutnya ini untuk membaca gambar ya, membaca gambar senja JPEG. Dan dibentuk ke file img. Selanjutnya operasi erosi. Sini ada operasi erosi menggunakan parameter operasi yang ini operasi erosi. Parameter erosinya itu ada S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 10, dan S3 sama dengan 20. Itu digunakan untuk menentukan ukuran elemen struktural. Selanjutnya jenis elemen strukturalnya ada persegi panjang, silang, dan elips. Ini ada persegi panjang, silang, dan elips. Selanjutnya pembuatan elemen struktural. Di mana di sini akan membuat elemen struktural sesuai dengan ukuran dan tipe yang didefinisikan.
Nah, erosi gambar sini digunakan untuk menghapus piksel terang berdasarkan elemen struktural yang ada. Sedangkan tadi ada rectangular, cross, sama elliptical. Selanjutnya, operasi dilasi. Di sini ada parameter operasi dilasi, di mana D1 sama dengan 0, D2 sama dengan 10, dan D3 sama dengan 20. Parameter ini sesuai dan serupa dengan parameter pada operasi erosi. Selanjutnya ada pembuatan elemen struktural. Pembuatan elemen struktural yang ini, di mana membuat elemen struktural untuk dilasi menggunakan tipe dan ukuran yang sama seperti operasi erosi. Selanjutnya ada dilasi gambar. Yang ini dilasi gambar, di mana ini digunakan untuk menambah piksel terang berdasarkan elemen struktural, di mana hasilnya nanti dengan elemen sesuai dengan rectangular, cross, dan elliptical. Versi warna adalah tujuannya itu untuk gambar yang diproses menggunakan orange TV berada dalam format BGR atau blue, green, dan red, tetapi Matplotlib menggunakan format RGB atau red, green, blue untuk menampilkan warna secara benar. Ya, ya, ini dari BGR ke RGB. Ini artinya menampilkan gambar dalam bentuk grid. Nanti gambarnya itu dalam bentuk grid berdampingan. Terus show the original image. Berarti nanti akan menampilkan gambar aslinya. Selanjutnya dia menampilkan gambar erosi. Di bawah sini menampilkan gambar erosi. Di mana PLT subplot menampilkan beberapa gambar dalam satu grid. Baris pertama untuk hasil erosi menggunakan elemen morph red, morph cross, dan morph ellipse. Selanjutnya di sini menampilkan gambar dilasi, di mana baris kedua grid menunjukkan hasil dilasi menggunakan elemen yang sama. Gambar dilasi menggunakan morph ellipse ditampilkan dengan secara terpisah, PLT figure. Selanjutnya yang paling terakhir itu LTCO itu untuk mengatur posisi subplot agar tidak saling tumpang tindih, sama PLTSO sendiri menampilkan semua gambar di jendela output. Nah, ini adalah hasil dari source code di atas. Di sini ada original image. Ini adalah tampilan dalam erosi ya. Erosi menggunakan morph, menggunakan morph ini morph red, ini morph cross, sama ini morph ellipse. Maksudnya di sini ada yang dilasi menggunakan morph red, morph dan morph cross. Selanjutnya mempengaruhi ambang batas gambar. Seperti biasa di sini untuk mengakses library atau penyimpanan. Selanjutnya memuat gambar. Di sini membuat gambar. Jadi di sini membaca gambar bernama Senja JPG. Selanjutnya jika gambar tidak dapat dimuat, program akan memberikan pesan kesalahan. Ini pesan kesalahannya, error image could not be loaded. Terus selanjutnya mengkonversi gambar ke grayscale. Ini dari BGR ke grayscale. Selanjutnya mempengaruhi ambang batas gambar. Seperti biasa yang pertama itu mengakses library atau penyimpanan. Selanjutnya membaca image dengan nama image Senja JPG, dimana nanti ini akan disimpan dalam bentuk IMG. Terus di sini akan mengecek apakah gambar tersebut dapat dimuat. Kalau tidak dapat dimuat, dia akan menampilkan pesan kesalahan, yaitu error image could not be loaded. Selanjutnya di sini mengonversi gambar ke dalam bentuk grayscale. Menggunakan ini. Selanjutnya di sini ada beberapa definisi dari threshold. Ada 0 sama dengan binary, 1 sama dengan binary inverted, 2 truncated, terus 3 threshold to 0, nomor 4 threshold to 0 inverted. Selanjutnya di sini mengaplikasikan berbagai macam threshold di atas ke dalam beberapa jenis variabel, berbeda-beda variabel. Di sini ada berbeda-beda variabel, ada binary inverted, terus to zero inverted. Yang ini digunakan untuk menampilkan perbedaan dari threshold image.
Di sini ada 5, seperti yang di atas sesuai dengan yang di sini ya. Yang didefinisikan ada 5, jadi yang ditampilkan juga ada 5. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini ada binary image, binary inverted image, truncated image, ada threshold to zero image, sama threshold to zero inverted image. Ya, beberapa perbedaan-perbedaannya bisa dilihat secara langsung. Oke. Selanjutnya, menghitung gradien untuk garis tepi. Seperti biasa, ini untuk mengakses library penyimpanan. Selanjutnya, membaca image. Yang maksudnya di sini kita akan membaca file dengan nama Senja JPEG. Selanjutnya, di sini jika gambarnya gagal dimuat, ia akan menampilkan pesan error. Image could not be loaded. Selanjutnya, ini digunakan untuk mengurangi noise. Di mana Gaussian blur digunakan untuk menghaluskan gambar dan mengurangi noise sebelum mendeteksi tepi. Karena ukuran 3,3 digunakan untuk memfilter gambar. Selanjutnya di sini kita akan mengkonversi image ke grayscale. Kemudian kita akan menghitung gradien dengan metode Sobel. Metode Sobel digunakan untuk menghitung gradien dalam arah horizontal dan vertikal. Di mana horizontal yang ini adalah horizontal grad X dan grade Y itu adalah vertikal. Sini ada 1,0. Ini digunakan untuk menganalisis perubahan intensitas di arah X horizontal. Sementara yang 0,1 menganalisis perubahan intensitas di arah Y vertikal. Selanjutnya, konversi gradien ke dalam nilai absolut. Menggunakan CV2 converter scale up digunakan untuk mengonversi hasil menjadi nilai absolut. Yang ini. Selanjutnya, kita akan menggabungkan keduanya, kedua gradien tersebut. Itu gradien horizontal dan vertikal. Digunakan fungsi CV2 add weighted. Di mana parameter 0,5 pada setiap gradien menentukan kontribusi masing-masing gradien. Di mana artinya 50% horizontal, 50% vertikal. Nah, selanjutnya terakhir itu menampilkan gambar. Gambar ini akan ditampilkan dalam menggunakan matplotlib. Nah, ini adalah hasil dari program di atas. Ini. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan yaitu tentang melakukan equalisi histogram. Yang pertama yaitu memuat gambar. Fungsinya dari CV2 yaitu membaca file gambar dan menyimpannya dalam variabel. Yang kedua yaitu mengecek apakah gambar berhasil dimuat. Jika gagal memuat, dia akan menampilkan program error image. Berikutnya, jika berhasil dimuat, program akan mengkonversi gambar ke grayscale, yaitu gray CV2. Dan yang berikutnya, mengaplikasikan equalisi histogram. Dan programnya akan menampilkan seperti ini. Berikutnya itu menentukan ukuran gambar. Ukuran gambarnya itu 10,5. Figure size-nya yaitu 10,5. Dan yang berikutnya menampilkan gambar asli atau original image. Baik, selanjutnya itu menampilkan gambar asli atau original image. Dan di bawah ini yaitu programnya.
Dan yang terakhir yaitu menampilkan gambar equality Instagram. Seperti pada contoh di bawah ini, original image adalah gambar aslinya dan ini adalah equality image Instagramnya.